wabarakatuh. Allah witrun yuhibbul itrah. Gusti Allah niku ganjil. Menawi tasih wonten sing ganep bojone monggo diganjil. Kada yuga kali ditambahi kersane 3 kan ganjil. Kula wangsuli malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabata lil qiraah wal qiraata lil ma'rifah wal ma'rifata lil ibadah wal ibadata lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahu al-ayah. Kanta si qiraa'ah wala budda min qiraa'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal kurama wal budala, para alim, para ulama, wabil khusus selaku pemangku atau pembimbing forum ini, menika Kiai Haji Bedi Zakaria dan Kiai Haji Zainul Fatah, yang beliaunya lagi berhalangan untuk hadir. Tidak lupa selaku ketua atau pimpinan Indaki, menika Kiai Haji Profesor Nasiri Abadi alladzi sami'na wa ta'na, atas fatwa-fatwanya, para kiai, para asatid, dan tidak lupa jajaran pengurus musholla Al-Kathir yang sangat kami hormati. Monggo dalu niki kula panjenengan sedaya sareng-sareng menjaga syukur kita Gusti Allah dengan ucapan alhamdulillah. Karena detik ini kita semua dapat berwajah, bertatap muka, berdiskusi, beradu pandang dalam majelis yang insya Allah penuh berkah, yaitu silaturahmi forum Indaki ini bersama warga Karah. Mugi-mugi majelis niki membawa berkah dan manfaat, amin ya rabbal alamin. Niki judul kultum nggih, kuliah 7 menit sanjang MC ini oleh tawa-tawa. Wonten ibu-ibu iki. Oh, alhamdulillah. Saya Bu. Alhamdulillah. Dalu niki merupakan acara silaturahmi. Judulnya Rotso. Rot iku keliling ya tadi. Suku memperkenalkan ya. Jadi keliling dan memperkenalkan diri bahwa Profesor Dr. Nasiri ini mempunyai suatu forum, yaitu yang disingkat dengan Indaki, Ikatan Dai dan Khotib Indonesia. Gak tanggung-tanggung Pak, gak sak Surabaya, se-Indonesia.
Nggih, kimo duka dikenal sak Indonesia boten. Memperkenalkan diri keliling dari tempat ke tempat, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola. Tujuannya adalah visi misi diantaranya memperkenalkan bahwa kita punya forum kiai dan asatid yang di dalamnya kita punya tugas untuk ceramah, di dalamnya kita punya tugas untuk mengisi khutbah, tarawih dan seterusnya. Kasarane ojo-ojo menurut. Selain itu, selain memperkenalkan diri, tentu para alim ulama ini sudah siap segalanya. Ilmunya termasuk akhlaknya, semua siap. Mengajak warga, mengajak jamaah untuk senang menuntut ilmu dan mengaji. Siap ya? Warga Kara siap? Golek siap selawatan sih. Konco-konco sing sergat ngaji, perkara repot jo dituruti. Ibu gak jawab, tak ulangi mana? Ibu-ibu sing sergat ngaji, perkara repot jo dituruti. Ibu, kapan maneh lega saiki sarang-sarang forum indaki, sarang-sarang forum indaki. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Wong si urip seneng ngaji. Ngaji niku boten-boten batasan, mulai jenengan sing PAUD ket alit turun dari ayunan ibu hingga kita tua akan masuk yang lahat minal mahdi ilal lahdi. Kenapa kita wajib menuntut ilmu mulai kecil hingga tua? Karena semakin tua semakin membutuhkan ilmu. Bukan semakin tua ilmu tidak dibutuhkan. Mulai kecil kita butuh ilmu, semakin besar meningkat dewasa, meningkat jadi orang tua, meningkat jadi kakek nenek, selalu butuh dengan ilmu. Marilah kita semua para jemaah sekalian senang-senanglah menuntut ilmu. Mungkin kalau panjenengan sakit semangat menuntut ilmu mumpung durung ketekan pati. Lek wis ketekan pati, gimana sakit? Penyesalan yang ada dan kematian itu pasti datang kepada siapapun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Walaupun kita ada di mana, akan lari kemana, tetap akan menjumpai yang namanya kematian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Seandainya manusia ingin lari dari kematian, lari ke lubang semut, tetap akan dijumpai yang namanya kematian. Allah. Sewaktu-waktu ini mau mati, nggih. Kudu ini. Pasti itu pasti. Monggo kula keri jenengan piyambak. Apa? Kula keri jenengan dhisik atau diwale nggih. Senang dhisik kula keri monggo. Oh, dene enggak sing ngeduse kok lek mau dene mati. Kita prinsip hidup ini telah diberikan pilihan oleh Rasulullah. Jadi kiai, jadi santri, jadi mustami, jadi muhibban, jangan jadi yang kelima, kita rusak.
Marilah kita tanamkan hal ini. Kun aliman, yang pertama, jadilah kalian orang yang alim, al-allamah, mengerjakan ilmunya. Wis kadung tuwa Ustaz, gak sempat ngaji dia. Jadi sing gak dadi kiai. Kapan ngaji nih? Wis gak iso ta nanggung belajar maca kitab, wis gak iso ketuaan. Tidak mampu untuk menjadi alim al-allamah, mengajarkan ilmunya, tak bisa. Maka jadilah yang kedua, au muta'alliman. Tidak mampu menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi kiai, jadilah santri, yaitu belajar ilmu. Jadi nggak bisa menolak, nggak ada pilihan, nggak bisa. Tidak ada waktu, Ustaz, saya sibuk berangkat pagi, pulang sore, kadang-kala berangkat sore, pulang pagi, kadang nggak pulang-pulang. Jadi Bang Toyib, nggak mulai-mulai. Ada Ustaz Bang Toyib itu ada. Contohnya Kiai Nasiri, jarang pulang ini. Kiai Abang Toyib monggo kula. Tapi dakwah Pak. Jam sebelum subuh berangkat. Persiapan ngimami subuh, mari subuh kajian, mari kajian jam 7 sholat duha, berangkat ngajar Rubak Kelan Tunojoyo, mari ngono ngisi duhur, mari duhur asar matun maghrib mulang ngaji, mari isya ceramah umum, wis gak mulai-mulai. Umpama ora bimane samar, umpama. Tidak ada waktu untuk belajar. Au mustami'an, jadilah mustami'. Saiki gampang lek biyen cek lereng muter radio. Saniki tiap HP, tiap rumah, tiap tangan bisa mencari ilmu dengan mendengarkan. Tidak ada alasan untuk tidak mengaji. Aku iki wis bodoh Ustaz, kuping gak krungu. Masih dikasih pilihan oleh Rasulullah. Au muhibban, jadilah orang yang senang dengan ilmu, senang dengan kiai, senang dengan orang yang menuntut ilmu. Tidak ada alasan untuk tidak belajar. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Ketika jadi yang kelima, maka patah lugu, kita akan rusak, celaka. Yo jadi kiai enggak, kok santri yo enggak, ngrungokno yo enggak, seneng yo enggak, tukang ngrasani ngalor itu opo ae musul al-kasir ono opo maneh cek ramene. Celaka orang yang seperti itu. Sedikit yang kami sampaikan, dan kalau tadi saya buka dengan sholawat, kita akhiri dengan sholawat. Pancen mawon lagu nih gak usah ngangel-angel. Saiki sing viral lagu itu lagu Sunan. Nama-nama Sunan Malaysia. Sunan Gresik. Tapi lanjut sholawat yang tadi. Jikalau Bapak punya hajat nanti, membutuhkan qori atau kiai, Allah, hubungi saja Kiai Nasiri selaku pimpinan dari Indaki, selaku pimpinan dari Indaki. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Saking kula lengkap nggih dari Bapak oleh kore wonten, tapi mboten rawuh kore Ustaz Amiruddin. Oleh penceramah sing lucu wonten, sing alim ulun ngaji kitab wonten. Bagian sholawat wonten, bagian maudin, bagian akad nikah, akad sirri, wah lengkap. Nek perlu akan sesuai syair tadi Pak nggih. Ngapunten mengatakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berdoa dan pengajian yang kami muliakan, Bapak Ibu yang kami hormati, media tadi
kultur kuliah 7 menit ya telah disampaikan oleh akhi Nafillah Ustaz Abdul Soleh. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Amin. Amin. Kultur yang kedua akan disampaikan oleh beliau Hadratul Mukarram Yai Haji Mahfud Nur. Pada beliau terjatuhkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Untuk Mahfud MD loh. Oleh sepo atau ju. Kurang pede kalau berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil ittifaq wal ihtisab dengan sikap yang berbaik sama baik. Hadir bila baik. Mohon maaf, ada yang lupa. Tak ulang. Mau kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun Kiai Soleh kita Allah Fitrun Hudul Mitrah Kula masak Inna Allah Fitrun. Coba salam kula tak ganti ala artis. Gimana jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Selamat datang Kiai Maskur Salaf. Salam. Dia masalah. Wajib salaf. Yang kami muliakan takmir mushola Al-Kasir ya, beserta seksi-seksinya, ucapan terima kasih yang tak terhingga. Sohibul Idaki yang dipimpin oleh Akhi Nafillah Profesor Dr. Kiai Haji Nasri Abadi yang kami cintai, para sesepuh Romo Kiai Haji Bedi Zakaria, Kiai Haji Zainul Fatah. Mudah-mudahan oleh Allah senantiasa dijaga kesehatan dan panjang umur, dan akhirnya semua para kiai, para ustadz yang tadi mudah-mudahan selalu eksis. Amin. Ini om lulu tok nulis kaset. Tidak banyak yang saya sampaikan tadi sudah diulas oleh Kiai Soleh panjang lebar. Yang saya kula namung cerita mawon. Kula badhe pengajian boten ijo niki kiai-kiai sedaya. Lek kula terus ya Yusuf tadi enten butuh dibeling. Kiai beling. Tapi kula cerita. Para kiai, para ustaz teringat tadi imam salat Isya yang dibaca surat ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Insyaallah para kiai, para ustaz sing jamaah teng mriki wau pun paham. Niku surat kaitane nopo? Kiamat. Terkadang enten ustaz sing boten percaya oleh kiamat pun kajeng. Kenapa? Karena masih banyak orang yang zikir kepada Allah. Boleh. Jawaban alasan seperti itu tuh boleh. Cuma lek kula panjenengan mengacu, insyaallah surat Muhammad ayat 8 kalau tidak salah, Allah ket riyen pun sanjang. Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum bautah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Konteks ayat yang lain, fahal yanzuruna illa sa'atan ta'tihum baghtatan wa hum la yash'urun. Nah di situ bahasanya bentuk kalimatnya faqad ja'ah. Ja'ah niku isim nopo fi'il. Nah
Kiai, Ustaz, fi'il apa isim? Nah, guru. Bentuknya ja'ah. Nopo maknane ja'ah? Datang, sampun datang, nopo bakal datang. Berarti sudah datang, bahkan telah banyak. Apa yang telah datang dan yang telah banyak? Asyratuha, syarat-syarat datangnya hari kiamat. Hari kiamat. Ngapunten nggih, ngapunten. Saderenge kula terusaken niki malih ngantuk. Kula nyuwun sepuntene nyuwun sumbangan Fatihah setunggal mawon. Nembe kula angsal WA, angsal telepon, enggak usah banyak tanya. Saya enggak banyak tanya. Niki enten salah satu bagian dari saya, insyaallah besok menghadapi dokter, mudah-mudahan selamat. Amin. Barokah Fatihah dari para kiai, para ustadz ila hadhihi niyah bi barakatil Fatihah. Matur sembah nuwun. Kula niki sajane lagi ngedrop karena sedikit ada kesusahan. Tapi enggak, saya buang dulu kesusahan. Mudah-mudahan barokah Fatihah tadi itu mengefek menjadi lebih baik. Amin Allahumma. Faqad ja'a asyratuha, syarat-syaratnya sudah banyak dan sudah datang. Artinya tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat garis besar ada dua. Satu tanda-tanda besar, dua tanda-tanda kecil. Insya Allah sama-sama paham. Tanda-tanda besar munculnya Dajjal. Ya, Dajjal memang yang asli belum turun, tapi antek-antek gambarannya Dajjal sudah banyak kejadian. Pernah ingat beberapa tahun yang kemarin ada mahasiswi gara-gara pakai jilbab dibantai. Berjilbab seorang perempuan adalah perintah dalam syariat Islam, dibantai. Ini kelakuannya Dajjal. Jangan panggil. Munculnya Imam Mahdi, tanda-tanda besar. Imam Mahdi yang asli belum muncul, tapi di Sulawesi ada salah satu grup kelompok yang pakaian hitam-hitam, kopiahnya hitam muncul, rambutnya pirang, pimpinannya mengaku aku adalah Imam Mahdi. Gambaran sudah ada semua. Dabbah, Ya'juj, Ma'juj itu tanda-tanda besar. Apa kaitannya dengan Ya'juj Ma'juj? Kita mengacu ke salah satu sabda baginda Rasul, sayakunu fi akhir zamani khosafun. Ada yang membaca khosfun, qadfun, maskhun, idza dhaharatil ma'azif wal qainat wastukhillatil khamru. Intinya, singkatnya, sayakunu fi akhir zaman, nanti di akhir zaman. Artinya kalau kiamat sudah semakin dekat, singkatnya ada 6 macam musim yang berturut-turut bahkan barengan. Yang pertama gempa. Full itu gempa, longsor, kebakaran dan lain sebagainya. Nggak perlu dibahas, sedunia sudah tahu dari beberapa tahun yang kemarin musim gempa. Qadfun adalah penyakit. Kalau Kamus Munawwir mengartikan Qadfun itu maknanya penyakit taun atau kolera. Yang jelas penyakit semakin macam-macam. Dulu diabetes, kencing manis. Sekarang ada flu burung sebelumnya, flu burung ganti flu onta, flu kucing, bahkan ada flu anjing. Belum selesai tuntas, turun penyakit yang namanya corona. Nah, sekarang ini akan ada corona lagi melalui nyamuk. Nggak tahu kapan terjadinya, nggak tahu. Itu kiamat. Makanya tadi saya mendengar Imam yang membaca iza zulzilatil ardu zilzalaha, sedikit demi sedikit digoncang. Ini kiamat. Makanya para kiai, para ustadz siap-siap mati. Ojo senang-senang ngetok. Gini apa nggih?
kiamat sudah itu enam musim yang beraneka ragam. Insya Allah Kiai Ustadz sudah paham semua. Kemudian di konteks hadis yang lain Rasulullah menyatakan sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bi thalathi baliyatin. Nanti akan terjadi pada umatku, kata Rasulullah, kalau sudah anggap negara Indonesia ini warganya sudah mayoritas jauh dengan ulama, tidak suka tausiahnya ulama, kiai dan ustadz, dan sudah tidak suka lagi belajar ilmu fikih. Tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Nurul Soleh, mencari ilmu mulai keluar dari rahim ibu sampai masuk liang lahat, berarti nggak ada batasannya mencari ilmu, mulai dari hidup sampai mati. Sudah dijelaskan tadi. Kalau warga negara Indonesia ini sudah mayoritas tidak cinta kepada ulama, lebih suka ketemu dengan artis, enggan mencium tangan Profesor Dr. Nasiri pribadi, lebih suka mencium tangannya Syahrini. Ya masih sinek kelemek ya iya. Nah kalau sudah seperti itu Bapak Ibu sekalian, dan tidak suka belajar ilmu fikih yang mengatur tata cara syah dan tidak sahnya ibadah baik mahdoh ataupun ghairu mahdoh, maka apa yang terjadi? Allah menurunkan 3 macam cobaan. Yang pertama barokah dicabut, yang kedua adalah yusallitullahu sultanan zalimah. Allah akan memberikan pemimpin di tengah-tengah Indonesia ini, pemimpin yang zalim. Sebentar lagi pilpres. Nah, terkadang kita tidak sadar Bapak. Oh, yang nggak suka paslon 1, dikeluarkan kejelekannya. Melalui jari-jari kita ngetek WA, bahkan mulut kita audio, mengecam, memvonis paslon 1 jelek. Yang tidak suka ke paslon 2 juga demikian. Yang tidak senang dengan paslon 3 juga begitu. Jangan salahkan pemimpin. Introspeksi diri, tanya kepada diri kita sendiri. Lebih suka ke ulamakah kita ini daripada suka kepada artis? Apakah kita ini masih aktif belajar ilmu agama, atau kita menyingkirkan ilmu agama, justru yang dipelajari adalah bahasa Inggris? Can speak English very well. I love you bull. Prancis, Jerman, Mandarin, statistik dan lain sebagainya. Sementara baca Al-Quran tidak diperhatikan. Baca Al-Quran itu gampang-gampang sulit. Kalau tadi kita mendengarkan suara emasnya Kiai Nurul Soleh, qiraatnya Bismillahirrahmanirrahim. Enak nih kalau Ustaz Soleh. Beliau memang ahli qori, enak suaranya memang. Kalau saya dipaksa, kalau nggak di-cat nggak buat suara saya. Seperti Kiai Marzuki itu kalau nggak di-cat suaranya nggak keluar. Jadi harus di-cat. Gitu. Lebih suka mana belajar ilmu agama daripada ilmu yang lain? Lebih senang mana mendengarkan tausiahnya ulama daripada mendengar dangdutan, apalagi yang koplo? Kalau sudah mayoritas jauh dengan ulama saat tausiahnya dan jauh dengan pelajaran agama, maka Allah yusallitullahu sultanan zalimah. Negara Republik Indonesia akan diberi presiden, diberi pemimpin yang zalim. Kita tidak boleh menyalahkan pemimpin kita. Tanya pada diri kita sendiri. Setiap individu warga negara Republik Indonesia. Yang ketiga, naudzubillah min dzalik, kalau sudah seperti itu kata Rasulullah, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, mati tidak membawa iman dan Islam. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Yang pertama, yang kedua terkait dengan kiamat juga. Nanti menjelang kiamat, cok cengang dia.
Bukan pacang nang selingkuh. Kan juga banyak. Yang kedua, menjelang kiamat ini laki-laki satu ini dalam sensus menghadapi perempuan 60. Asik, kuat jomona. Satu laki-laki menghadapi wanita 60. Di tahun 1996 Kiai Manarul Hidayah sebagai penasihat Bapak Harto pernah menjelaskan waktu di Sidoarjo itu sensus menjelaskan bahwa laki-laki satu menghadapi perempuan 6,5, 96. Ini penasihat Pak Harto Kiai Manarul Hidayah. Laki satu banding 6,5 perempuan. Ini tahun 1996. Sekarang 2024, insya Allah laki-laki satu sudah banding perempuan sekitar 30. Nah ini cerita sedikit. Dulu waktu di kampus, kami di kampus di semester sekelas kami itu diberi tugas untuk bikin makalah. Satu saya bagian saya, Mahfud kamu bikin makalah dan besok disajikan. Judulnya apa, Prof? Judulnya adalah tentang monogami dan poligami. Siapa takut? Dosen saya itu namanya Faisal Monif. Ternyata keluarga Kiai Murlorong Burnih Bangkalan, keluarga pondok. Akhirnya setelah selesai saya menyingkirkan monogami, yang saya bahas tentang poligami. Dengan singkat bahasan saya itu, saya ingin mempoligamikan masyarakat dan memasyarakatkan poligami. Dengan berbagai macam sajian akhirnya saya setelah duduk diinterogasi. Mahfud, kamu dulu SMP SMA-nya di mana? Mambul Hikam Ketengan Bangkalan. Siapa gurunya? Kiai Haji Nuruddin Abdurrahman, teman saya. Digenjot saya. Apakah Mahfud tidak membaca waliyahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa al-ayat? Baca, Prof. Gimana? Itu bukan masalah yang kita bahas sekarang. Ayat itu adalah penafsirannya larinya ke menyantuni anak yatim. Jadi bagaimana? Harus poligami. Saya sangat tidak setuju kalau seperti Bapak dosen yang orangnya sudah pinter, kaya, soge, istrinya cuma satu. Saya nggak setuju. Loh, kok begitu? Iya. Karena sekarang sensus Bapak dosen seperti Kemanul Hidayah menyatakan 1 sudah banding 6,5. Kalau sampean punya istri 1, 5,5-nya dikemanakan? Kalau seperti saya masih mahasiswa, belum kerja, belum apa-apa, belum dapat penghasilan, ya bujangan dulu. Tapi kalau seperti itu, marah Pak dosennya ke saya, marah betul. Ya nggak apa-apa, pokoknya nggak mukul. Alasannya gimana? Tidak takutkah tentang ekonomi? Tidak, dosen. Di kampung saya ada orang yang fakir miskin itu punya hanya 2 anaknya. Tetap hidupnya, kadang makan, kadang tidak. Ada punya famili saya di Bangkalan, istrinya 3, orangnya nganggur. Tapi anaknya sukses semua, sarjana semua. Kok bisa seperti itu kenyataannya? Jadi saya nggak setuju kalau Bapak dosen cuma 1 istrinya. Marah dia, marah. Tapi lama-lama ini menjelang UTS, Pak, bukan UAS-nya, UTS. Setelah selesai UTS saya nggak ikut. Ternyata setelah saya lihat di depan kampus nama Mahfud dapat A. Gara-gara ditengkar di dalam kampus. Memang dari sebelumnya teman-teman itu ngajak, siapa yang ngajak bicara dosen mulai dari bel masuk sampai bel keluar. Saya ngacung, pokoknya nanti saya dikasih rokok 3 batang aja, saya lawan. Saya umuk dengan dosen. Akhirnya dosen ternyata suka dengan omongan itu. Alasannya apa pun survei membuktikan dosen.
Orang hanya punya 2 anak, hidupnya tetap melarat. Sedangkan orang yang anaknya sampai 6, sukses, istrinya 3, sukses semua. Apa alasannya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bondoni cuman takwa dosen kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kita jangan memvonis kalau presidennya ini nanti makmur. Tidak, yang menjamin makmur itu warga Indonesianya sendiri, mau bertakwa apa tidak. Kalau kita jemaahnya rajin, aktif, ibadahnya oke, ngajinya juga oke, insya Allah barokah. Allah turunkan dari langit dan dibuka dari bumi. Amin. Allahumma. Para kiai, para ustaz sudah capek. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan ya. Hanya bila ada salam siap. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nyatanya enggak? Halo para bapak dan ibu jemaah serta para kiai yang termuliakan. Pendirian dari kultum yang kedua yang telah disampaikan oleh Abdul Qadir Haji Mahfud Nur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan mengambil hikmah dari apa yang disampaikan dan dapat mengamalkan apa yang disampaikan dengan